Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Hari ini udah weekend lagi nih. Di sini udah udah berapa hari terakhir ini hujan mulu ya. Di Indonesia masih musim hujan juga ya. Kalau weekend gini kerjaanku makin banyak nih. jadwal jadwal ganti spray segala macam, biasa sekali seminggu cuma nyuci ya, nyetrika. Ikutin yuk. Weekend kerjaan banyak nih biasanya teman-teman. Harus nyuci. Jemuran masih mau nyuci lagi nih. Biasanya ngejemur. Ini tiap hari tiap weekend sih aku kasih masker, rambutnya lagi dimaskerin, didiamin dulu biar rambutnya tetap lembut. Nah, masih mau nyuci lagi nih. Sekarang mau aku bilas rambutnya, habis itu dikeringin. Nih udah kering. Kalau udah dikeringin gini jangan lupa dikasih oil teman-teman. Ini aku pakai ini sih, argan oil nih. Rambutnya udah rapi lagi. Turn around. Nah, nih kalian lihat nih, nggak ada cabang rambutnya, nggak bercabang sama sekali karena aku kasih masker. Ini rambutnya dia blonde. Rambutnya si Kimi blonde. Nah, rambut anak itu nggak harus di tiap hari dicuci karena bikin rambut kering. 2 atau sampai 3 kali, paling maksimal 3 kali dalam seminggu dicuci rambutnya. 2 kali juga nggak apa-apa, tapi pas sekali seminggu itu dikasih masker dan tiap hari itu dikasihnya oil. Aku kasihnya argan oil. Ini rambutnya bagus, nggak bercabang sama sekali. Come here, coach. Never fenster so sisters klar. Tuh, lihat kan, nggak ada cabangnya. Jadi gitu teman-teman, jadi sekali seminggu rambutnya itu aku cuciin pakai masker. Jadi maksimal 3 kali dalam seminggu, nggak harus tiap hari dicuci rambut itu. Jadi 3 kali dalam seminggu maksimal. Keseringan sih 2 kali dalam seminggu aku cuci. Jadi pas weekendnya aku cuci, dikasihin masker, ya biar rambutnya lebih lembut. Jadi nggak ada cabang rambutnya. Rambut skim itu nggak ada cabang. Aku kasih oil, kasih argan oilnya tiap hari. Jadi sebelum tidur nih, rambutnya disisirin lagi kan, pagi ya disisirin, dikepang tuh diapain lah, terserah kalau berangkat sekolah kan paginya. Nah nanti malam setelah mandi sebelum tidur disisir, terus dikasih oil lagi, nanti bakal lembut deh rambutnya itu, bagus, nggak ada cabangnya, terus shiny. Gitu sih tips dari aku ya. Aku kan cuma punya anak cewek cuma 1, jadi lebih gampang sih ngaturnya, karena yang lain 3 cowok. Aku nggak segitu, nggak harus dimaskerin, nggak harus diapain kayak rambut cewek kan. Kalau si Kimi kan dia doang tuh yang punya rambut panjang ya, sama aku sendiri gitu. Nah sekarang aku mau rapiin ini living room. Ini juga nih, tis juga apa, meja biliar. Kucing suka duduk di sini, tuh lihat tuh, bulu kucing. Oke, mau dibersihin. Ini rekomen nih buat yang punya kucing atau pets di rumah, bener-bener bersih kalau gini. Oke, ikutin terus.
Atau sarapan nih bikin sendiri. Kalau sarapan terserah mereka, makan sendiri mereka. Nih teman-teman, jadi kalau sarapan pagi mereka biasanya ngambil sendiri kalau hari libur ya. Jadi mereka suka-suka aja. Karena udah belajar mandiri dari kecil, aku kasih kesempatan mereka untuk nyiapin sarapan sendiri. Jadi mereka kalau nggak makan roti dicampur sama coklat gini, kalau nggak marmelade itu kayak jam ya, rasa strawberry atau himbeer itu apa ya nama Indonesia, aku lupa. Nah pokoknya rasa bobohan gitu sih kadang aku belinya, tapi keseringan mereka makannya pakai coklat. Nah terus kalau makan sarapannya itu kadang juga ini nih, muesli itu sereal ya, ini yang coklatnya, ini yang campur nih, terus yang ini rasa buah juga sih ini. Itu udah aku buka tadi ini. Hari aku selalu tertipin mereka boleh ngambil sendiri sarapan, sekarang juga jagung ini, tapi aku nggak beli yang dari Nestle gitu, nggak, karena emang nggak suka juga dari awal, nggak pernah beli Nestle. Terus apalagi itu produknya ya itu kan tahu sendiri. Nah terus ini kita beli ini tuh, ini produknya Migros budget. Anak-anak sarapannya sama ini, jadi mereka kalau mau lagi lapar sarapan pagi ngambil sendiri, bangun tidur mandi terus udah sarapan ngambil sendiri. Kalau nggak roti pakai coklat, ya udah sama sereal begini. Tapi kalau makan siang dan makan malam, terus kalau makan siang dan makan malam ya baru aku yang siapin, karena mereka udah belajar mandiri, terus bisa nyiapin sendiri makanannya tanpa harus nunggu orang tua. Karena kan orang tua itu selamanya juga sehat kan, jadi setidaknya karena mereka udah belajar dari kecil, kalau pas orang tua lagi sakit misalnya atau orang tua lagi nggak di rumah, mereka udah bisa setidaknya menyiapkan sereal. Kan gampang banget, dan mereka udah tahu lah kalau lapar udah tinggal makan sereal aja, kalau lagi ibaratnya kepepetnya nggak ada makanan di rumah. Nah ini aku lagi mau lanjutin bersih-bersih dulu, habis itu masak. Masih berantakan tuh, masih berantakan banget. Nah teman-teman, video beberapa hari lalu aku udah bilang ya, kalau di rumah itu kita tertipin 3 bahasa sebenarnya teman-teman, tapi prioritas utamanya Jerman, karena di sekolah yang kayak aku bilang kemarin kan penjelasan ada tuh. Jadi aku bikin tiap bulan itu ada note-nya loh, ini nih, misalnya kayak gini nih tuh, ini catatan garis besar aja sih, ini selama sebulan, yang ini selama sebulan nih. Nah, nanti aku punya buku kecil lagi full planning mereka itu, ini dari setiap kelas mereka, ini data setiap kelasnya apa yang dibutuhkan, jadi update terus. Nanti lihat nih, ini udah lama banget nih. Nah setiap catatan di atas itu ada singkatannya, misalnya RU Religion Unterricht itu buat pelajaran agama TPA, mereka ada TPA online tiap hari Rabu gitu. Terus ini MS Mittagsschule, SW Swimmen, berarti ada pelajaran berarti ada materi pelajaran berenang ya. Terus sport, kalau ada sport WA Waltak nih kenan, biasanya Waltak itu berarti mereka jalan ke hutan nih. ZT Zeigetag, hari dimana anak-anak itu boleh bawa mainan favorit mereka ke sekolah. Nah ini loh, nanti kan one ende weekend heute Samstag oder? So was heißt das? Den ganzen Tag Indonesisch? Spang, oder Minang Spang. Jedes Mal was Mami sagt, wenn verstehst nicht, muss fragen. Nah, jadi kayak gini teman-teman. Nih, English Tag itu hari Senin, Selasa, sama Rabu. Nah, Deutsch Tag, Jerman, hari Rabu sama Kamis. Tapi keseringan sih diselang-selingin dengan Jerman lah ya. Jadi mereka kalau nggak ngerti ditanyain,
kalau misalnya hari ini hari Indonesia nih, Indonesian Tak sama bahasa Minang. Nah, aku ngomong pakai bahasa Minang atau bahasa Indonesia, seringan Minang. Nah, nanti mereka nggak bisa jawab kan nih. Nah, nanti baru deh mereka tanyanya pakai bahasa Jerman gitu. Nah, ada mereka belajar. Jadi aku bikinin program di rumah. Tiap hari 3 kali dalam seminggu bahasa Inggris, 2 hari bahasa Jerman, dan bahasa Indonesia pas weekendnya, akhir pekan gitu. Jadi yang bilang anaknya diajarin bahasa Indonesia dong daripada bahasa Jerman ya. Diajarin, tenang aja, pasti diajarin lah, masa enggak. Cuman maksudnya itu temanya itu kan adalah prioritasnya bahasa Jerman karena mereka di sini interaksinya dengan orang-orang yang berbahasa Jerman, dengan gurunya segala macam pelajarannya. Makanya sehari-hari itu 80%-nya bahasa Jerman. Jadi bahasa lain-lainnya itu bahasa Inggris ya 20%. Apalagi kalau pas di kelas lagi ada pelajaran materi bahasa Inggris, baru deh tuh seharian bahasa Inggris. Nah, kalau mereka nggak ngerti tetap lagi dijelasinnya pakai bahasa Jerman gitu. Makanya mereka belajar, jadi kayaknya jadi bilangnya itu bahasa pertamanya itu ya bahasa Jerman, terus bahasa Inggris dan bahasa Indonesianya itu bahasa tambahannya gitu loh. Kan aku bilang di videonya, prioritas utama itu bahasa Jerman, tapi bahasa lainnya bahasa Indonesia karena saat ini kan belum dibutuhkan, makanya nggak full bahasa Indonesia sehari-hari gitu. Teman-teman, kali ini aku mau jawab pertanyaan teman-teman yang nanya aku Padang aslinya di mana. Mamaku itu orang Batu Sangkar, almarhum papaku orang Painan. Batu Sangkar tepatnya di Kota Tua Sungai Tarat sih. Mungkin kalian tahu Kota Tua sebagian dari orang Sumbar. Kota Batu Sangkar tahu kali ya. Kota Tua itu desa kecil penghasil kopi. Terus pendapatan penduduknya itu dengan berjualan kopi sih kalau orang Kota Tua. Nah, aku berasal dari situ. Di mamaku saat ini ada di sana. Mamaku sendiri sih karena aku papaku kan udah meninggal pas aku kelas 3, pas naik kelas 2 SMA, kelas 2 SMK dulu ke Jakarta papaku meninggal. Terus abangku pas aku kuliah meninggalnya, jadi tinggal mama sendiri sekarang di sana sama kakak-kakak sepupuku sih di sananya, tapi di rumah sendiri beliau. Oke. Jadi aku mau jelasin hari ini aku asli Kota Tua, Batu Sangkar, Tanah Datar. Sambil masak ya, hari ini kita mau bikin spaghetti saus tomat yang masuk cabai sedikit dengan rasa cabalnya dikit. Nah, aku kan suka cabai asli orang aja. Nah, lanjut lagi. Jadi aku dulu lahirnya di Padang, terus gedenya sebelum SD aku di Jakarta sih sama orang tuaku. Lalu pas SD aku di Kota Tua, dulu namanya SD 33 di situ. Kalau sekarang katanya sih udah diganti nama jadi SD 23 Kota Tua ya. Terus SMP-nya aku sempat sekolah 1,5 tahun sampai kelas 2 semester awal itu di SMP 1 Sungai Tarat. Terus kelas 2 semester akhirnya aku pindah ke Jakarta sama dua orang temenku sih, temen deket aku. Satunya pindah ke Jakarta, yang satu lagi pindah ke Papua. Ke Jakarta di SMP 159 Jakarta Barat, Tambora, Jembatan Besi sekolah aku. Terus SMK-nya aku di SMK 9 Jakarta Barat, SMK Arabika. Aku di situ sekolah sampai kelas 3 semester akhir. Karena papaku meninggal dulu pas semester akhir kelas 2 ya, papa meninggalnya sama papa. Terus aku masih lanjutin sekolah sebentar, 1 semester kelas 3 semester awalnya. Nah, habis itu semester ganjil pas mau lulus aku pindah ke Padang. Jadi pas papaku meninggal, aku makasih banget sama abang sepupuku yang di Batu Sangkar. Abang sepupu ini abang
Jadi dia ini cucu tertua dari nenekku punya anak 5, jadi dia cucu yang tertua di keluarga. Nah dia yang kakakku ini yang ambil alih sekolah, aku disekolahin sama dia. Alhamdulillah sih, gue pas pindah ke Padang dari kelas SMP, dari SMK 1 SMK 9 Jakarta, aku pindah ke SMK Negeri 1 Pagaruyung. Kalau buat anak-anak Pagaruyung, aku mantan Pagaruyung, anak Pagaruyung di SMK Batu Sangkar. Jadi aku sempat satu semester sekolah di Pagaruyung. Nah dulu aku di SMK 1 Pagaruyung pas semester akhirnya. Dari situ aku udah nggak belajar lagi sih. Kebetulan aku jadi asisten guru matematik dulu, Ibu Vera namanya, masih ngajar di SMK 1 Pagaruyung. Dulu beliau itu masih lanjutin S2-nya kalau nggak salah master di Sekolah Padang kan, di Unan ya. Terus belum nggak sempat ngajar lagi. Ngajar masih ngajar, cuman karena aku anak pindahan baru, terus aku alhamdulillah juga aku selama 12 tahun sekolah, mulai dari SD kelas 1 sampai kelas 3 SMK, aku selalu ranking 1 di sekolah. Mau pindah sekolah mau enggak selalu ranking 1 sih alhamdulillah. Terus juara umum juga, sering juara umum di sekolah. Nah, terus pas di SMK 1 Pagaruyung ini, selama 1 semester aku sekolah di sana, kelas 3, aku keseringan jadi asisten guru aja. Jadi Bu Vera nggak ngajar lagi di kelasnya, keseringan aku yang ngajar, aku ngejelasin teman-teman. Terus Bu Vera cuman palingan ngasih materi, maksudnya dikasih soal gitu, terus aku yang jawab, aku yang jelasin ke teman-temanku. Terus kalau pulang sekolah juga teman-teman yang di SMK 1 nih, yang tadinya bandel-bandel anak-anak cowoknya, Eki dan geng nih, Eki kalau dia siapa tahu accidentally lihat video ini, yang tadinya bandel nggak mau belajar akhirnya ikut gabung, ikut belajar sekolah, belajar grup ya apa sih bilangnya, pulang sekolah gitu. Jadi temanku si Winda Twins, kembar, Winda Windy, sering aku jemput aku ke rumah. Aku kan tinggal sama abang sepupu itu yang di Batu Sangkar sama istri dan anak-anaknya. Nah terus aku dijemput, aku izin dulu dong pastinya ya kan. Nah karena niatnya baik, bantuin teman-teman, dikasih izin keluar sama abang sepupu sama istri sama keluarga di situ di Batu Sangkar. Udah boleh, karena kan niatnya baik kan, berbagi ilmu dengan teman-teman yang lain, terus ngejelasin pelajaran segala macem. Terus tadinya pas lulus SMK itu aku lulus matematik aku 10 teman-teman. Tadi karena aku nggak belajar lagi bilangnya, karena aku dijelasin ke teman-teman aku di sana. Terus yang tadinya anak-anak bandel, akhirnya alhamdulillah mereka juga jadi belajar, karena belajar grup gitu kan pulang sekolah. Akhirnya mereka lulus juga, karena aku tiap hari kayak rolling gitu loh. Hari ini aku belajar sama grup ini, terus besoknya aku dijemput lagi, aku bantu teman-teman belajarnya di grup yang lain gitu. Jadi alhamdulillah teman-temanku ini pada lulus semua. Yang awalnya mereka nggak mau belajar, yang bandel, akhirnya mereka lulus. Matematiknya juga nilainya bagus gitu kan. Ya alhamdulillah sih, baratnya berguna gitu. Jadi aku pengennya itu sampai saat ini sih, sampai detik ini aku maunya kan ilmu yang bermanfaat buat orang lain itu kan jadi amal ibadah juga ya, jadi amal jariah ya. Kalau aku nggak bisa ngasih orang lain dengan uang, ya setidaknya aku bisa manfaatkan ilmu aku buat orang lain gitu. Akhirnya aku cobain juga terapkan ke anak-anakku. Jadi dulu pas di SMK 1 Pagaruyung ini, alhamdulillah mereka pada lulus semua. Terus sempet jadi ini juga sih di Tanah Datar, karena SMK itu namanya juga jadi terangkat, sekalipun aku anak baru akhirnya bawa nilai plus buat sekolah ini gitu. Terus aku juga karena nilainya 10 dan otomatis nama sekolah jadi terangkat kan. Ya alhamdulillah sih. Terus makanya sekarang aku juga mau anak-anakku kayak gitu nggak aku paksain. Makanya prinsip aku sih gini, karena anak awal-awal memang sih pas awal belajar masuk SD itu mereka nangis dengan banyak tugas dari sekolah, terus yang nggak ngerti atau segala macam kayak gitulah, biasalah dilema anak kecil kan pas zaman sekolah. Kalau nggak bisa nyelesain tugas, kalau nggak ngamuk nangis. Kalau anak-anakku sih keseringan mereka nangis kalau nggak bisa ngerjain tugas. Aku selalu bilang sama mereka,
setiap sesuatu itu pasti ada jalan keluarnya. Nggak perlu nangis, nggak perlu stres. Yang penting harus tekun dan harus teliti. Jadi kalau kalian mau belajar itu fokusin aja gitu. Jadi anak-anak itu kalau seandainya udah berapa jam belajar, nggak aku paksain sih, aku stopin dulu. Kalau mereka udah nggak bisa, aku kasih kesempatan mereka main dulu buat refreshing lagi gitu kan, cuci otaknya lagi, biar mereka seger lagi dalam belajar. Nah makanya tuh keseringan tiap hari itu habis pulang sekolah, belajar di rumah, ngulang pelajaran dan ngebahas materi lain. Habis itu aku sering keluar sama anak-anak, main di taman, mau main kalau ada papa ya main, kan naik sepedanya agak jauhan gitu kan, weekend biasanya. Nah kalau papa kerja hari biasa ya sama aku doang kan, paling mereka cuman kayak gitu aja kayak biasa di video, nemenin mereka ke taman bermain sambil main skateboard, main roller skate-nya, atau main sepeda, atau cuman sekedar udah main sama anaknya nimbrung gitu, main petak umpet bareng, atau ya kayak video-video sebelumnya aja. Jadi aku kayak gitu, memaksimalkan waktu aku, sekalipun repot di rumah ngurus semua sendiri, aku tetap kasih kesempatan anak-anak, oke, ini anak-anakku di rumah, aku harus kasih waktu aku buat mereka gitu. Jadi kalau mereka pulang sekolah aja nih, belum baru buka pintu loh, mereka tuh udah semangat banget buat cerita gitu. Baru buka pintu nih, assalamualaikum gitu kan, langsung cerita antar curhat apa yang terjadi di sekolahnya. Karena aku ngedengerin mereka sih, jadi mereka tiap pulang kerja, baru pulang sekolah maksudnya. Jadi aku dengerin mereka cerita nih apa yang terjadi tadi di sekolah, ngapain aja, terus kalau ada tes tadi gimana tesnya, gampang apa enggak. Jadi aku interaksi dengan mereka gitu, aku kasih kesempatan mereka cerita, sekalipun kadang kalau kita lagi sibuk ya bikin emosi kan, kalau kadang nggak terkontrol gitu juga. Hah? Ya Banu be terus Jasin nanya, jadi mereka selalu izin dulu. Main Nintendo itu cuman buat yang ngasah otak itu, jadi kayak kecepatan matematik dan kayak teman-temannya kayak gitulah. Nah jadi mereka ini selalu di pulang sekolah langsung curhat. Suamiku juga gitu, pulang kerja belum ganti baju nih ya, saya lapar, makan gitu kan, makan, mandi, makan, kadang cuci tangan dulu udah langsung makan, karena kita punya bar nih depan, meja bar gitu. Jadi pas masuk cuma cuci tangan di kamar mandi sebelah tuh, di wastafel sebelah, udah dia langsung makan dulu, udah langsung ngobrol. Jadi kalau aku sih di keluarga di sini, keluarga kita sini, aku sama suami prinsip kita itu komunikasi. Hal yang utama di keluarga itu komunikasi sih. Terserah antara aku dengan suami, atau aku dengan anak-anak, suamiku dengan anak-anak, suamiku dengan aku gitu. Jadi kita selalu berkomunikasi. Kalau ada sesuatu yang nggak pas, kita bilang gitu, terus terang. Aduh ngomongnya pelan-pelan, nggak langsung gimana sih. Ya pokoknya di pelan-pelan, misalnya, oh sorry nih, ini nggak bagus atau gimana gitu. Terus anak-anakku juga gitu, misalnya lagi masak nih, kepedesan atau gimana, aku selalu bilang ya kalau kepedesan atau kurang garam atau apa gitu. Jadi dari hal terbuka inilah yang membuat mereka nyaman untuk bercerita gitu. Nah akhirnya ya udah mereka cerita, kalau ada apa-apa ya cerita aja gitu, nggak perlu takut lagi jadinya. Akhirnya kalau pulang sekolah belum ganti baju, baru buka sepatu doang sambil take off, lepasin jaketnya segala macem, ruksaknya, ranselnya, udah cerita, aku sambil cerita gitu, aku sambil masak, aku sambil bersih udah cerita aja. Akhirnya mereka udah terbiasa dengan komunikasi yang kayak gitu. Jadi kalau ada apa-apa udah cerita aja, kayak ada apapun yang terjadi di sekolah juga cerita, terbuka sih, komunikasi dan terbuka, itu prinsip kita di keluarga gitu. Nah baik lagi tadi ke cerita sekolah aku lulus SMK di mana, Pagaruyung. Nah itu aku lulusannya dulu bisa dibilang terbaik sih, periode lama ya, gak lupa nih. Tadi di Tanah Datar yang pasti sih, aku dulu lulus ujian nasional matematik itu dulu, bahasa Inggris aku 9-an gitu deh kalau nggak salah, 8,8 gitu. Terus bahasa Indonesia 8,2. Bahasa Indonesia aku yang rendah di antara 3 nilai itu. Ya akhirnya ngangkat nama sekolah lah ya. Terus anak-anak yang teman-temanku tadi juga pada lulus,
setelah lulus SMK aku minta sih sama keluarga aku untuk dapat sih beberapa beasiswa juga untuk sesuai undangan gitu, diundang juga waktu itu sempet, tapi enggak aku ambil sih karena aku maunya kalau di Padang itu kan cuman kuliah doang, nggak bisa ambil kerja kan. Terus udah gitu aku udah biasa di Jakarta juga, aku bilang sama udah sepupuku itu kalau aku mau di Jakarta aja, tapi kan nggak boleh ya, anak cewek nggak boleh ngerantau sendiri kan. Terus aku kasih pengertian lah ke Uda kalau aku mau hidup mandiri dan aku nggak mau nyusahin mereka gitu. Aku udah ajarin sama almarhum papaku juga harus mandiri, makanya aku dari zaman sekolah aku udah kerja teman-teman. Dan dulu pas waktu di Jakarta tuh aku sempet ngadain warnet juga di sekolah, kayak setidaknya aku dapat uang lagi ya dari warnet yang jajan. Terus uang sekolah ya karena beasiswa jadi tercover, jadi orang tua aku meringankan beban mereka untuk biaya sekolah aku dulu gitu. Dulu aku sering dapat beasiswa, selalu dapat beasiswa sih dari SD sampai SMK. Ya, pas kuliah juga gitu dapat beasiswa lagi, jadi kuliahnya agak teringankan gitu. Karena aku kan kerja, aku kuliah dia sendiri, jadi aku minta sama udah sepupuku aku mau di Jakarta karena aku mau kuliah sambil kerja dan aku nggak mau bebankan mereka gitu. Jadi akhirnya tapi nggak bisa ditolong apa segala macem, maksudnya itu biar nahan kali ya, tapi aku nggak mau kan. Dia bilang oke, aku jalanin. Ya udah akhirnya aku kuliah di Jakarta, dibantu asal datang ke Jakarta itu sama ibu guruku waktu SMP, dia orang Bukit Tinggi juga. Kemarin ibunya udah meninggal, almarhumah udah meninggal, udah lama juga sih, udah bertahun-tahun juga. Sempat 2 bulan di situ, habis itu aku ngekos kuliah, jadi kuliah sambil kerja. Tadi kuliah sore gitu kan. Pagi aku kerja, pagi sampai jam 5, jam 8 sampai jam 4 atau jam 5 itu aku kerja. Terus malamnya aku kuliah dari jam 6-an ya, 5 sampai kadang jam 5, kadang jam 6, tergantung sih, sampai jam 9 malam. Nanti jam 9 malam itu aku kerja lagi, jadi aku 2 kali kerja dalam sehari dulu. Lalu aku kerjanya apotik pagi aku kerja jadi asisten direktur di sebuah sekolah internasional preschool sih, di daycare sama playgroup gitu juga. Jadi aku sering berurusan dengan anak kecil, makanya aku suka anak kecil. Terus aku sempat jadi asisten di situ, asisten direktur, ngerjain keuangannya dia, ngurusin pembukuan, accounting, finance, segala macamnya gitulah. Terus sorenya kuliah, malamnya aku kerja di apotek. Jadi 2 kali dalam sehari bekerja. Makanya aku membiayai kuliahku sendiri. Nah akhirnya setelah lulus, sebelum lulus, 1 semester sebelum lulus, bukan 1 semester, berapa bulan sebelum lulus aku lagi nyusun mau wisuda, abangku meninggal. Jadi aku bawa mama ke Jakarta. Ya udah, aku sekalipun susah kan kuliah sambil kerja, gimana sih, pasti kan biaya yang kalian dapatkan dari kerja ya buat kuliah kalian kan, buat ngekos, buat makan segala macam. Nah aku bilang ya bismillah aja, namanya buat orang tua kan. Aku bawa mamaku ke Jakarta, susah senang ya udah bareng mamaku deh jadinya. Terus pas lulus aku apply kerja. Nah aku akhirnya terakhir tuh kerja selalu di perusahaan ini sih, perusahaan internasional ya, yang kerjanya berurusannya dengan ekspat. Nah yang terakhir aku kenal sama suamiku ini, aku kerja terakhir di International School lagi teman-teman, Jakarta. Aku asisten direktur juga di situ, merangkap FAT, Finance Accounting Tax Managernya. Jadi aku ngurusin laporan, cash flow, segala macam kayak gitulah. Terus aku ngurus itu, aku ikut rapat investor dan detek bengeknya. Nah jadi aku tuh asisten direktur kerja di Jakarta di International School. Lalu aku ketemu sama suami ini karena temen sih, sama temen ekspat. Dia dulu jadi dia punya ibu tiri ya, papanya nikah dengan orang Indonesia, buka usaha
restoran itu sih, restoran kecil di Bekasi. Saya suka makan di situ, ketemu, ya udah akhirnya ketemu, cocok. 2 tahun LDR, hampir 2 tahun, ya udah akhirnya jadi menikah. Begitu teman-teman. Tadi sih dari pengalaman aku bilang ini, harus mandiri sih ya, sekalipun masih punya orang tua, itu amanahnya almarhum papaku. Pasti yang udah lihat video interview aku sama podcast sama Mas Ari Untung dan Mbak Denita Arif, dia udah ngerti. Jadi hidup aku itu ya berjuang aja terus. Intinya sih sesusah-susahnya kita hidup, jadi ngeliatnya tuh jangan ke atas gitu, nanti ke bawah. Kalau kita misalnya hari ini nggak punya duit, mikir, oh masih bisa nafas loh gitu, oh masih bisa jalan loh. Karena di luar sana masih ada orang yang nggak bisa jalan karena mungkin sakit atau emang nggak punya kakinya bermasalah atau ya intinya gitu lah. Ngeliatnya itu ke bawah aja. Jadi sekalipun kalian susah, pikirnya ingat aja setiap ujian itu pasti berakhir dan itu menguji keimanan kalian. Itu aja sih, aku sih orangnya gitu ya. Jadi udah sabar-sabarin aja, karena tinggal di luar itu juga nggak gampang guys, kalau punya anak banyak gini, karena kalian semuanya dikerjain sendiri, nggak ada yang bantu, nggak ada yang namanya ART kayak di Indonesia. Kalau di sini semua kerjain sendiri. Nah pas belum nikah juga aku izin dulu dong sama orang rumah ya. Kalau dulu sama almarhum papa sebenarnya terserah menikah sama siapapun selama muslim. Kalau di keluarga di rumah ya tetap sih nanya kok sama bule segala macem, aku kasih pengertian sih. Boleh sih disetujui juga akhirnya. Cuman satu sih syaratnya dari buku yang paling gede itu bilang kalau seandainya ke Jerman, ke Eropa itu cuman satu yang harus dipertahankan, akidah. Nah, itu sih yang prinsip sih dari dulu gitu. Terserah mau tinggal dimanapun tetap mengikuti menyesuaikan diri dengan lingkungan, tapi akidah nggak boleh disesuaikan gitu. Intinya sih gitu. Alhamdulillah sih, karena ini udah 8 tahun aku mau pulang-pulang nih, cuman bisanya ya kayak mama aku cuma teleponan doang biasanya, banget anak-anak kalau video call aja, belum ketemu langsung cuma main gede, karena yang gede kan lahir di Bogor, yang kedua juga lahir di Bogor sih sebenarnya, cuman nggak ini belum ketemu sama mamaku. Baru pas waktu bayi itu berapa bulan terus langsung kesini, jadi nggak ketemu mama sama yang kedua. Ya cuma yang main gede, kalau dari bayi dan mama tak sampai umur setahunan gitu teman-teman. Jadi tipsnya aku nih, aku terapin ke anak-anakku ya gitu, cintai deh belajar itu gitu, karena kita belajar itu nggak cuma dari buku, dari lingkungan, dari teman, dari semua hal deh, yang dari sekitar, bilangnya alam terkambang gitu. Maksudnya itu belajar dari lingkungan kalian gitu, dari hal terkecil pun harus belajar dari lingkungan. Nah aku bilang ke anak-anakku juga gitu, jadi kalau kalian nggak belajar, gimana kalian bisa bertahan hidup nanti gitu. Jadi aku bilang ke anak-anak juga, kalau mereka lagi ada pelajaran nggak ngerti, nggak perlu ditangisin, karena nggak perlu nangis dan nggak perlu nggak perlu sedih gitu. Setiap segala sesuatu itu pasti ada jalan yang namanya belajar kan. Kalau belajar itu kalau jawab soal nih pasti selalu ada jawabannya gitu, sekalipun lama nemuinnya. Kalau kalian punya sesuatu yang keingintahuan yang besar, nggak tahu nih jawabannya, tetap aja cari, pasti ada jawabannya, nggak ada yang nggak ada jawabannya. Nah, makanya di lingkungan itu kalian bisa temukan jawaban. Jadi kalau pelajarannya dari buku gitu kan, atau kadang dari belajar natur ya, kita ngeliatnya dari lingkungan kan, dari alam. Nah kayak gitu juga bilangnya ke anak-anak juga gitu. Makanya kalau mereka ada kesulitan, Justin nih yang dulu sering nangis lagi belajar nggak bisa gitu kan, jadi dia langsung nangis deh karena nggak bisa nyelesain soalnya. Entah aku ada dulu nih, aku bilang
nggak usah nangis, pasti ada jawabannya. Intinya cuman kalau lagi capek atau misalnya udah stres nih nggak bisa nemuin jawaban, udah nggak usah dipaksain, stop dulu. Terus lakuin hal lain dulu, relax dulu lah ibaratnya gitu, kasih rest dulu otaknya. Nanti setengah jam atau 1 jam habis itu lanjutin lagi, pasti temu gitu. Nah, dia ngikutin akhirnya. Terus juga kalau belajar, aku juga bilang kan, belajar itu penting karena itu buat masa depan. Terus begitu juga sebagai muslim kan kita bilangnya, tuntutlah ilmu dari ayunan hingga ke yang kubur kan, yang lahat. Nah, belajar itu penting gitu, nggak hanya dari buku, nggak cuma akademik kan, semua itu harus dipelajarin. Kayak masak aja harus belajar, kenapa? Karena harus bertahan hidup kan. Jadi kalau nggak ada orang tua, mereka masih bisa masak, bisa ngurus diri sendiri gitu, jadi nggak bergantung dengan orang lain. Nah sama, belajar itu udah gitu, kalau nggak nemu jawaban ya udah kita cari lagi gitu, kan banyak buku. Nah tinggal baca, pelan-pelan bacanya sampai nemu jawabannya. Terus aku bilang juga, kalau kalau kita melakukan sesuatu itu harus ada tahap pengenalan dulu kan, sama kayak kenal sama orang nih, belum kenal, kenalin dulu. Terus kasih waktu dulu, berjalan waktu, kenal lebih dalam gitu kan. Terus udah gitu sambil berobat kan bilangnya apa ya, evaluasi. Kita lihat nih gimana orang ini bagus apa enggak, atau pelajaran ini gimana nih gitu kan. Enaknya gimana cara belajarnya biar lebih gampang kayak gitu. Jadi aku ajarin anak-anaknya gitu, perlahan, take your time gitu kan, enjoy aja gitu, prosesnya enjoy aja. Ntar lama-lama juga akan menyukai. Awalnya kenal dulu, tahap pengenalan, pendalaman, terus suka kan, lama-lama bakal suka dan datanglah cinta itu gitu ya. Makanya bilang anak-anak gitu, jadi mereka makanya akhirnya lama-lama oh bener nih kata ibuku, kata mamiku, kalau belajar itu sebenarnya menyenangkan gitu, baca buku itu sebenarnya menyenangkan. Akhirnya mereka jadi suka baca, belajar. Kalau ada PR kerjain PR dulu, baru sampai rumah nih kadang-kadang kalau ada PR belum aku tanya kan ada PR apa enggak, udah ngerjain sendiri gitu, dikelarin aja sendiri sama mereka. Jadi nggak akhirnya nggak ada halangan lagi aku buat ngajarin mereka sesuatu itu, gampang aja karena dari kecil aku udah terapin kayak gitu. Akhirnya mereka nurut dan suka belajar, alhamdulillah. Aku dulu juga kayak gitu, kadang aku seringan sih sampai jam 11 malam masih megangin pulpen aja sambil tiduran belajar. Akhirnya tahu-tahu ketiduran, tangan juga sambil megangin pulpen aja gitu. Kalau kecapean kali ya, dulu seringnya kayak gitu. Terus mama yang beresin buku. Nah, anak-anak juga nggak sampai kayak gitu sih, karena di sini nggak sampai tengah malam belajarnya. Hari itu cuma kasih ke mereka siang pulang sekolah kerjain PR, habis kerjain PR istirahat, belajar lagi bentar mungkin, atau cuma 1 jam aja, lanjutin dulu PR, terus belajar bahas materi baru deh tuh mereka main sama aku keluar. Tapi aku bilang juga, kami harus kelarin kerjaan rumah dulu. Aku bilang ke anak-anak, kenalin dulu pelajarannya, terus sering-sering komunikasi. Jadi maksudnya habisin waktu dengan pelajaran tersebut gitu kan, untuk pengenalan, pendalaman gitu. Kayak orang aja, kayak kenalin orang aja, dalamin dulu gitu. Nanti lama-lama bakal ada datanglah rasa suka dan sayang itu. Nah makanya akhirnya mereka suka belajar, suka baca. Jadi aku nggak terlalu sulit lagi sekarang ngasih tahunya. Kadang aku lagi sibuk nih, mereka minta belajar, aku bilang tunggu mama dulu selesai, baru ntar kita lanjutkan. Itu sih tips aku kalau buat anak-anaknya yang kesulitan untuk disuruh belajar ya. Bilang pas pengertian gitu sih ke anak-anak. Alhamdulillah sih, karena anak-anak udah jadi disiplin dari kecil, jadi mereka ngerti, dia tahu dia. Terus kayak masak juga nih, kita suruh masak, bukan nyuruh anak kecil masak sih sebenarnya, tapi maksudnya itu biar mereka mandiri. Kita kan nggak tahu ya, umur itu kan manusia nggak ada yang tahu, itu urusan Allah, Tuhan. Jadi kita preparein anak-anak itu biar mereka tahu kalau suatu saat nggak ada orang tua dampingin, mau orang tuanya kerja, mau apalah terserah alasannya gitu. Jadi mereka bisa nggak nunggu, nggak bergantung ke orang lain, bisa ngerjain sendiri, ditahu mereka.
Akhirnya ya si Jasim udah bisa bikin nasi goreng, udah bikin sambal, kemarin juga masak sambal, terus udah mulai Kimi juga pancake, telur dadar, kayak gitu-gitulah. Mereka udah bisa masak. Jadi setidaknya kalau aku lagi nggak bisa nemenin atau apa kan, jadi mereka udah tahu gitu. Itu sih. Jadi makanya prioritas utama kita sebenarnya bukan bahasa. Prioritas utama kita melatih mereka biar mandiri, terus sama jangan lupa sama budaya Minang, orang Minang yang dengan hidupnya itu yang pedoman hidupnya banyak banget pepatahnya. Banyak banget itu pepatah Minangkabau itu yang dijadiin pedoman hidup, karena dapatnya itu dari lingkungan semua yang benar-benar kepake sebenarnya dalam hidup gitu. Oke, kalau kita buka pelajari budaya Minangkabau, wah itu wow banget deh, amazing. Bangga sih jadi orang Minang. Boleh dong ya. Oke, di sini juga guru-gurunya si Justin, aku kan deket sama guru-gurunya karena aku di sini ada kesempatan wali murid untuk berinteraksi dengan guru. Jadi kayak gini loh, misalnya hari ini janjian nih sama gurunya, bilang hari ini aku mau survei nih, gimana sih anak-anak kita itu belajar di kelasnya. Jadi kita boleh datang, nanti janjian dulu sama dia, misalnya besok nanti aku mau datang, gurunya ngasih kan dia, oke ibu boleh datang dari jam 9 misalnya sampai jam 11, boleh tuh nemenin duduk. Nanti mereka di kelas itu ada sofa paling belakang, duduk terus ngeliatin mereka tuh ngapain aja tiap hari. Nah, kesempatan tuh buat kita mengevaluasi gitu anak kita itu sebenarnya di sekolah gimana, terus di rumah gimana. Nah, interaksi itu yang dibutuhkan antara guru dengan wali murid. Nah, akhirnya terjadilah keseimbangan gitu. Jadi anak itu maksimal juga belajarnya. Tadi aku sering tuh, gurunya seneng banget tuh karena aku yang paling sering survei di kelas kan. Jadi kelas ini aku bilang, oke, besok kamu survei 1 jam gitu atau 2 jam. Udah dikasih sama dia seneng banget karena jadi mencerminkan kayak gimana sih orang tua dengan murid tersebut, ada bondingnya gitu. Jadi anaknya emang orang tuanya benar-benar care sama anaknya dan perhatian gitu maksudnya kan. Jadi gimana sih, kayak care deh ibaratnya bilangnya. Nah, kayaknya gurunya seneng kan, karena kita sebagai orang tua selalu perhatikan anak kita, kekurangannya di mana, kelebihannya gimana sehingga kita bisa meningkatkan lebih baik lagi gitu. Kalau ada kekurangan ya nggak masalah, ya kita perbaiki biar dia lebih baik gitu loh. Jadi akhirnya guru-guru di kelas, gurunya sejak sini wali kelas jadi makin tertarik dengan keluarga kita. Dan sempat kemarin itu dia kan tahu aku dari Indonesia, dia kan tahu Indonesia doang kan. Nah, akhirnya di sini kan kita sama anak-anak sering ngeliatin dokumentasi, reportase gitu teman-teman. Nah, dia kasih ke guru ini, dia tertarik sama Indonesia. Ya udah, dia suka ngeliat doku di Indonesia, di TV ada doku tentang Indonesia. Nanti dikasih tahu aku kan, oh ini ada dokumentasi nih tentang Indonesia, tapi saya nggak lengkap, cuman tentang orang hutan misalnya kan. Nah, akhirnya aku kasih dia materi dari TV lagi, dari channel lain yang lengkap gitu dari Indonesia, yang tentang Pulau Sumateranya, tentang kulturnya di sana, ada berapa bahasa. Terus kita datangnya dari Sumatera Barat, suku kita namanya Minangkabau nih, jelasin. Akhirnya gurunya itu tertarik gitu. Malah kemarin sempat dijadiin materi belajar di materi pelajaran sejarah sih Indonesia. Jadi dia tertarik banget sama Indonesia gitu gurunya ini. Spesial karena aku dari Padang, jadi aku ngasih tahu dia kalau filsafat orang Minang itu banyak banget. Aku kenalkan itu budaya Minang ke dia. Jadi dia itu tertarik banget sampai dijadiin materi belajar di sekolah. Gitu. Itu sih teman-teman. Maka aku lagi berusaha nih buat aku nggak tahu ya, apa masih ada orang Minang lain yang ada di Swiss, belum ketemu sih. Mudah-mudahan sih bisa bikin komunitas ikatan
orang Minang di sini. Siapa tahu nanti bisa kita lestarikan budaya Minang, kayak di Jerman ada kan, kita kenalkan ke orang-orang Eropa gitu. Siapa tahu niat baik itu kan selalu ada jalan ya, siapa tahu. Jadi teman-teman, hobi baca sama ini itu lebih ke aku sih, anak-anak, karena papanya dia lebihnya ke teori, dia nggak terlalu ini. Papanya lebih ke seni sama ke sport. Jadi dulu suamiku ini ke zaman sekolahnya dia sering ikut kompetisi melukis. Jadi lukisannya itu kayak lukisan Picasso gitu ada deh ke zaman di sekolah. Aku ada fotonya, bagus banget lukisannya dia. Dia waktu itu masih SD loh. Jadi pas zamannya dia itu dia melukis, ikut lomba gitu, akhirnya dia menang. Suamiku ini menang, jadi sering ikut lomba melukis. Makanya di rumah kan banyak lukisannya dia tuh, banyak lukisan suamiku, terus dia juga suka break dance juga dulu. Zaman sebelum punya anak dia suka break dance, lomba skateboard, suka roller skate juga lomba, sama mountain bike. Jadi dia tuh skateboard dulu sama roller skate dia dia suka lomba di Jerman sama di Swiss, junior pro skateboard ya dulu. Tapi karena udah lama vakum, skateboardnya cuman main biasa doang, sekarang nggak pakai trik karena udah lama nggak training kan, jadi udah kaku dia kalau soal trik, jadi cuma biasa aja mainnya. Jadi dia dulu tuh profesional dalam olahraganya gitu, dia dulu zaman masih sebelum menikah, sebelum punya anak. Terus sama seni, dia melukis. Jadi dia tuh suka melukis, kan banyak tuh lukisan di rumah, ada beberapa lukisan. Jadi kalau waktu senggang terus sama buat relax gitu, dia lebih seneng ke melukis atau ke sport. Jadi kalau seandainya kerjaan banyak nih, misalnya kan kayak summer kan kerjanya di rel kereta internasional ya, yang tinggal di Swiss tahu, Zurich ini kan, terus VBZ bilangnya, VBZ di sini bilangnya. Nah itu sama SBB juga tuh. Nah itu ke pemerintah ya. Nah, suamiku dia kerjanya di internasional gitu, rel kereta internasional, bikin rel kereta teman-teman. Jadi suamiku kalau summer itu stres berat itu, karena mereka proyek gede yang kerjanya itu sampai 400 orang. Tadi tahun berapa ya, 2000 berapa itu ya, jadi dia bikin jalanan rel kereta itu gede, proyek gede banget di Zurich. Jadi dia dan timnya yang bikin, sampai 400 orang yang bikin. Jadi itu stres banget. Makanya kalau dia kerja itu masuk summer kayak gini, ini aja udah berapa kali weekend nih, dia kerja terus. Hari ini juga kerja nih, besok juga kerja lagi. Jadi banyakkan proyek, harus bikin jalur kereta baru atau mungkin perbaikan atau ya berhubungan dengan kereta lah. Jadi kalau dia udah terlalu banyak kerjaan, terlalu banyak pikiran ya, jadi dia itu rileksnya dengan melukis. Tadi akan ada satu ruangan di atas tuh, ruangan suami buat melukis atau sekedar memahat, atau werkstatt sih bilangnya di sini, workshopnya suami, lantai atas dekat ruang tamu. Nah di situ, jadi suamiku dia suka melukis, sama kalau lagi dia nggak mau melukis, ada waktu dia bisa ya udah kita keluar skateboard, main sepeda keliling sepeda itu pakai roller skate, mereka pakai roller skate atau pakai skateboard. Kadang keseringan sih kalau agak jauh jalannya kita naik sepeda. Nah itu suamiku hobinya itu. Makanya anak-anak di sini mereka hobi juga olahraga, skateboardan. Si Kimi sama si Justin tuh mereka udah bisa main skateboard, udah roller skate, ya naik sepeda juga ya. Semuanya sih, cuma si Maxi sepedanya masih pakai roda itu, roda tambahan, roda 2 samping, tapi dia mas skuter, kemana-mana naik skuter dia biasanya. Nah gitu. Jadi kesenian dan olahraga diambil dari papa, terus kalau soal belajar dan akademi sama membaca itu lebih ke aku. Jadi balance ya, alhamdulillah. Jadi kita kasih porsi ke anak-anak yang balance.
yang seimbang gitu. Jadi nggak cuma fokus ke belajar doang di sekolah, tapi juga buat mereka rileks itu dari olahraganya ini sama seni. Jadi kan otak kiri dan kanan mereka seimbang gitu. Itu sih ya menurut aku. Kan pendapat orang beda-beda. Dan terus satu lagi, setiap orang itu kan punya ciri khas masing-masing. Nggak mungkin dan nggak bisa kalian samakan dengan orang lain. Kalau semua sama, ya membosankan dong ya kan, membosankan dan nggak ada hal menariknya gitu. Jadi kalau aku sih bilangnya hargain aja satu sama lain. Kalau si A maunya begini ya udah gitu loh, terus si B sistem di keluarganya begini ya begini. Jadi aku sih orangnya hargain keputusan orang lain, nggak usah ngejudge mereka, dan ya udah itu kehidupannya mereka, kehidupan kita begini gitu. Jadi menurut aku sih di setiap keluarga itu punya peraturan masing-masing dan punya ciri khasnya masing-masing, dan kalian nggak bisa menyamakan dengan orang lain. Kayak baju, kayak ini aja, kayak brand aja, nggak mungkin kan mereknya saus ABC dengan saus Bango atau saus apalagi tuh yang ada di Indonesia, aku lupa deh karena aku sering itu pakai ABC. Nggak mungkin kan Masako dengan Royco disamain, pasti Masako punya ciri khas sendiri. Oh oke, rasanya begini nih produknya Masako, oh rasanya begini nih ini produknya Royco gitu loh. Jadi nggak bisa kalian menyamakan si A dengan si B. Ya itu apa yang kalian lihat, apa yang kalian lihat dan kalian peroleh, ya udah itu berarti ini ciri khasnya si A dan ini ciri khasnya si B gitu. Itu nanti kalau kalian mau butuh informasi lainnya tentang Swiss atau Jerman, dan kalau aku bisa jawab aku bakal jawab. Nanti juga bakal ada video next video lainnya aku bahas perbedaan kerja di Swiss sama di Jerman. Terus sama aku akan bahas juga tentang apa sih gaji terbesar dan pekerjaan apa yang sangat diincar dan dibutuhkan di Swiss dan di Jerman. Oke, jadi stay tune terus ya. Jangan lupa bagi yang belum subscribe, di-subscribe YouTube kita sehingga kalian bisa peroleh informasi yang kalian butuhkan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.